Avian influenza atau biasa kita kenal dengan flu burung merupakan virus yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, di mana virus ini memiliki sifat zoonosis. Virus ini memiliki kemampuan patogen dalam menimbulkan gejala penyakit pada inangnya. Secara etiologinya, flu burung atau avian influenza merupakan virus influenza tipe A, merupakan virus RNA famili Orthomyxoviridae yang biasa menginfeksi burung atau unggas, tetapi juga dapat menular kepada manusia atau seperti yang kita bahas tadi, yaitu zoonosis. Transmisi flu burung terjadi melalui inhalasi, kontak langsung, dan kontak tidak langsung. Adapun manifestasi klinis pada flu burung. Flu burung memiliki manifestasi klinis yang dapat terjadi dalam beberapa fase. Berikut adalah 4 fase manifestasi klinis pada flu burung. Nah, yang pertama yaitu fase awal. Di fase ini, gejala awal flu burung umumnya muncul 2-5 hari setelah terpapar virus ini. Nah, gejala yang timbul pada tiap penderita itu berbeda-beda, mulai dari yang ringan hingga parah. Secara umum, penderita flu burung akan mengalami gejala berupa demam, tenggorokan, hidung berat atau tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, sesak nafas, muntah, sakit perut, diare, gusi berdarah, mimisan, nyeri dada, dan mata merah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada fase infeksi berat. Pada kasus infeksi berat ini, flu burung bahkan bisa menyebabkan penyakit yang berat seperti infeksi paru-paru, gagal nafas, atau ARDS, kejang, gangguan saraf, dan lain-lain. Fase ketiga, yaitu fase komplikasi serius. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat flu burung meliputi radang paru-paru, mata merah atau konjungtivitis, ARDS, dan kegagalan organ. Fase yang keempat yaitu fase pengobatan. Periksakan diri ke dokter jika mengalami gejala flu burung seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terutama apabila gejala tersebut muncul setelah mengunjungi daerah yang sedang mengalami wabah flu burung. Selanjutnya adalah rantai penularan dari penyakit flu burung. Penyakit flu burung ini dapat ditularkan dari unggas ke unggas, dari peternakan ke peternakan lainnya dengan cara pertama itu kontak langsung dari unggas terinfeksi dengan hewan yang peka dan juga kontak tidak langsung. Penularan dengan kontak tidak langsung ini terjadi melalui yang pertama itu percikan cairan atau lendir yang berasal dari hidung dan mata. Lalu yang kedua itu paparan muntahan. Yang ketiga itu lubang anus atau tinja unggas yang sakit. Keempat itu penularan lewat udara akibat konsentrasi virus yang tinggi terdapat dalam saluran pernafasan. Yang kelima melalui dan pakaian peternak yang terkontaminasi atau tercemar. Yang keenam melalui pakan, air, dan peralatan yang terkontaminasi virus. Lalu yang ketujuh itu melalui perantara angin yang memiliki peran penting dalam penularan penyakit dalam suatu kandang, tetapi memiliki peran terbatas dalam penyebaran antar kandang. Lalu yang kedelapan itu unggas air berperan sebagai reservoir. Virus avian influenza melalui virus yang ada dalam saluran usus atau intestinal dan dilepaskan melalui kotoran atau tinja. Untuk cara penularan virus flu burung dari unggas ke manusia itu terdapat 2 cara, yaitu kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsung itu adalah apabila terjadi kontak langsung dengan unggas yang sakit, mati, tinja, cairan atau sekreta unggas yang terserang flu burung. Untuk kontak tidak langsung itu apabila kita melalui lingkungan yang tercemar virus yang berasal dari unggas sakit atau mati, tinja atau sekreta unggas yang terserang flu burung masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya adalah gambaran epidemiologi. Gambaran epidemiologi ini mengacu pada analisis dan pemahaman tentang distribusi penyakit di populasi manusia, yang mana ini melibatkan pengamatan dan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit, termasuk waktu, tempat, dan karakteristik individu. Untuk penyakit flu burung sendiri dari segi waktu, flu burung ini telah muncul dalam beberapa wabah di berbagai wilayah dunia selama beberapa dekade terakhir. Nah, waktu munculnya wabah flu burung ini dapat bervariasi, tetapi dalam beberapa kasus,
pertama kali terdeteksi pada tahun 1997 di negara Hong Kong. Untuk tempatnya sendiri, flu burung ini terjadi di wilayah dengan populasi unggas yang tinggi, seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan beberapa bagian Eropa. Penularan virus flu burung dari unggas ke manusia ini biasanya terjadi di daerah pedesaan atau di dekat peternakan unggas. Untuk karakteristik individu sendiri itu, penderita flu burung umumnya adalah orang yang memiliki kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi atau produk unggas yang terkontaminasi. Beberapa kasus penularan dari manusia ke manusia juga telah terjadi, tetapi insidennya itu cukup jarang terjadi. Upaya pencegahan dan penanggulangan flu burung dibedakan menjadi dua, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan flu burung pada unggas dan upaya pencegahan dan penanggulangan flu burung pada manusia. Upaya pencegahan dan penanggulangan flu burung pada unggas dapat dilakukan dengan 9 langkah. Yang pertama, peningkatan keamanan dari penularan atau biosecurity. Yang kedua, vaksinasi lengkap, yaitu 3 kali dalam setahun. Yang ketiga, pemusnahan terbatas di daerah tertular. Yang keempat, pengendalian lalu lintas unggas, produk unggas, dan limbah peternakan unggas. Yang kelima, surveillance dan penelusuran. Yang keenam, pengisian kandang kembali. Yang ketujuh, pemusnahan menyeluruh di daerah tertular baru. Yang kedelapan, peningkatan kesadaran masyarakat. Dan yang kesembilan, monitoring dan evaluasi. Untuk upaya pencegahan dan penanggulangan flu burung pada manusia dapat dilakukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya yaitu dengan mencuci tangan, terutama pada saat sebelum makan dan sebelum memasak, setelah memegang hewan atau unggas termasuk hewan peliharaan, dan setelah mengunjungi atau merawat keluarga atau kerabat yang sakit. Selain itu juga dengan menjaga kebersihan lingkungan seperti membersihkan kandang secara rutin, membuang kotoran unggas dengan cara dikubur atau ditimbun, dan sebisanya menjauhkan kandang-kandang unggas dari tempat tinggal.